Kalau bonsai yang untuk di ground? bonsai yang di ground 3 bulan 3 bulan sekali paling harus lama ya. dikontrol gitu. Ya, 3 bulan pengawatannya sedikit-sedikit ya, kontrol mana yang harus digas, mana yang harus direm, itu aja permainannya. Kalau yang Berarti main. cabangnya itu harus dipilih-pilih dulu ya? Ya, dipilih mana yang tidak dipakai. Kadang-kadang yang tidak dipakai itu biarkan aja dulu, nanti kan itu membuat kesan tua seperti ini ya. Biarkan tumbuh lalu dipotong ini. Oh, seperti itu ya. Ya. Halo sobat bonsai se-Indonesia, jumpa lagi dengan saya Wardina Kaipil. Sekarang saya berada di rumah salah satu penghobi bonsai dan juga seorang trainer sahabat. Yaitu di rumahnya beli Wayan Witaru. Di sini sudah terlihat, baru masuk aja bonsainya udah banyak sekali ya. Seperti di belakang ada Kimong, ada Amplas, ada Iprek elegan dan masih banyak lagi. Dan kebetulan sekarang lagi ada proses pemotongan sebuah bonsai sahabat. Untuk itu ikuti terus video ini, karena di video ini saya akan bincang-bincang santai bersama beliau Wayan Witaru dan juga Pak Komang Mudiarto. Ayo ikuti terus yuk, let's go. Oke sahabat, di sini sudah ada bonsai Iprek elegan ukuran double XL. Ya, ini banyak sekali bonsainya. Ini ada Iprek elegan, ini ada Kimeng. Ayo kita cari dulu. Ini ownernya ada di mana nih? Ya, dan ternyata ada di sini. Lagi potong-potong. Swastiastu Pak Yan. Swastiastu. Ya. Rahajang. Ini lagi ada proses apa nih Pak Yan? Ini prosesnya potong bagian atas supaya yang di bawah kena sinar ya. Oh ya, ini jenis pohon apa nih Pak Yan? Ini sancang. Oh ini sansang. Ya. Ini bersama Pak Komang juga ada di sini. Halo, Halo. sahabat. Selamat bergabung kembali di kebon bonsai. Di kebon saya. Oh ini namanya markasnya kebon saya Bang. Lokasinya di kebon dan bonsai, jadi digabungnya kebon bonsai biar singkat. Biar singkat ya. Lagi proses perawatan sancang. Perawatan pohon sancang ya. Ya, betul. Ini depannya dari mana nih? Dari sini. Dari Ya, bawah sini ya. ya. Kita lihat dulu. Akarnya masih Akarnya masih malu-malu. Malu-malu ya. Masih Kelihatan. ditimbun. Terus ini ada liukannya, ini sangat eksotik Om ya. Ya, bergoyang lah. Bergoyang dikit ya. Terus sekarang kita tanya trainernya dulu. Ini tahapannya udah sampai di mana nih Pak ya? Untuk sancangnya. Kalau yang ini masih 70% ya. 70%. Ya, 70% nunggu pembentukan akar. Ada beberapa cabang yang belum seimbang. Nah, inilah gininya. Harus di ground. Harus di ground. Ya, biar luka-lukanya yang di badan ini cepat nutup ya. Ya. Ini udah berapa lama di sini pokoknya Pak? Kalau di sini 8 tahunan ya. Udah 8 tahun. Udah 8 tahun dari awal desainnya. Cuman foto-foto yang 8 tahun belum ada. Belum ada. Ya, karena dulu kan HP-nya masih kurang, Iya. Jadul. Masih gini ya, HP yang ada kameranya itu masih jarang-jarang ya. agak jarang. Ya. Itu lalit. Ini kita keliling dulu cari angel yang bagus ini untuk set sahabat. Ini karena pohonnya subur sekali di sini ya. Subur. Sancangnya jadi agak sedikit susah kalau mau mut nih. Ya. Ini cabangnya besar-besar. Kalau untuk pohon sancang ini perawatannya gimana biasanya Pak ya? Kalau untuk perawatan yang penting inseknya jangan lambat Ya. ya. Karena dia kan sering jamur. Ada tumbuh jamur di badan. Ya. Sebulan sekali harus dia diinsek. Berarti 1 bulan sekali itu harus Ya, insek sama fungisidanya. sama fungisida. Ya. Biar lumutnya itu enggak gini. Kan biasanya di cabang, di body dia kan. Ya.
Karena di sini agak tropis, di Bangli sini agak tropis, jadi cepat ya. Oh cepat Ya, ini ya. pertemuan ya. Agak sering turun hujan juga. Bang. Ya, hujannya lebih sering. Terus ini untuk medianya yang dipakai ini apa ya? Untuk ground sancang di sini. Kalau di sini pakai media di sini saja. Karena di Bangli sini kan sudah agak berpasir Ya. tanahnya. Ya. Nah, kalau di tempat lain ya harus pakai pasir malang. Kalau di sini enggak. Oh di sini cukup pakai Ya, tanah biasa aja ya. tanah biasa yang di kebun sini. biasa. Ya, Kita lihat dulu tanahnya. sudah agak berpasir dia. Ya. Tinggal campur pupuk kambing, sekam, cukup sudah. Oh cukup itu aja berarti. Ya, cukup itu aja. Kalau untuk pertumbuhan sancang di daerah tropis atau daratan tinggi seperti di Bangli ini gimana Pak ya? Termasuk cepat atau lambat atau gimana? Cepat, kalau di sini cepat ya. Cepat. Ya, cepat sekali dia. Kayak sancang, ulmus, hokianti cepat di sini. Oh berarti cocok di sini ya? Cocok, daerahnya. agak tropis cocok dia. Oke, kita lihat dulu. Ini lagi dipotong-potong. Dan ini adalah proses pelepasan kawat oleh Pak Mang. Ini di kawatnya dulu berapa lama udah di? Ini mungkin belum ada 5 bulanan, tapi sudah pada masuk semua. Sudah pada masuk. Sudah luka semua. Kita lihat dulu. Nih, sudah pada masuk. Berarti pertumbuhannya sangat Sangat cepat. Makanya sekarang harus dibongkar dulu biar lukanya nutup, biar tumbuhannya juga nggak terambat ya. nggak terhambat. Nanti kalau sudah nutup baru dikawat ulang lagi. Oh ya. Jadi kayak gitu sahabat. Untuk pengawatannya kalau di ground itu harus sering-sering dikontrol berarti ya Pak Mang? Harus, kalau enggak kan kayak di alam jadinya, amburadul. Ya, amburadul. Nanti kebablasan jadi harus motong lagi. Potong lagi. Harus sering-sering dikontrol, dicek mana yang kurang, mana yang lebih. Jadi biar nggak kebablasan, Biar nggak terlalu masuk juga ya Pak Mang ya. nggak terlalu masuk, biar cabang nggak kebesaran. Jadi harus proporsinya harus tepat. Harus tepat. Sekarang kita ke Pak Yan dulu. Terus ini kalau untuk di ground ini biasanya pengontrolannya berapa lama Pak ya? Kalau Bonsai yang di untuk ground bonsai yang di ground 3 bulan 3 bulan sekali paling harus lama ya. dikontrol gitu. Ya, 3 bulan. Pengawatannya sedikit-sedikit ya, kontrol mana yang harus digas, mana yang harus direm, itu aja permainannya. Kalau yang Berarti main. cabangnya itu harus dipilih-pilih dulu ya. Ya dipilih mana yang tidak dipakai. Kadang-kadang yang tidak dipakai itu biarkan aja dulu, nanti kan itu membuat kesan tua seperti ini ya. Biarkan tumbuh lalu dipotong ini. Oh, seperti itu ya. Ya, Jadi kalau nggak kepake itu biaran aja dulu ya. ya biarkan aja dulu, dia nanti kan kalau dipotong itu kan ada bekas luka. Ada bekas luka Ya. bisa nutup kambingnya. Ya, bisa. Ayo lanjut Pak Yan. Itu kenapa akarnya digaruk-garuk Pak Yan? Ya, ini waktu 2 bulan yang lalu saya bikin gini, bikin akar ya. Oh, bikin akar. Ya, ini bikin akar udah mulai tumbuh dia. Ini, saya lukai di sebelah sini. Oh, berarti bisa di gini ya? Untuk Bisa. akarnya itu bisa ditata mau tumbuhnya di mana gitu bisa? Bisa, bisa. Berarti caranya gimana Pak Yan? Harus dilukai dia, dilukai Ya. pakai pahat. Oh, seperti yang di sini. Seperti yang di Ya, sana tuh ya. Itu pas nanam, pas pindah ke ground belum ada akar. Oh, belum ada akar jadi gini ya, dilukai habis itu ditimbun lagi. Ya, ditimbun lagi. Itu untuk numbuhnya berapa lama tuh Pak? Ini umur 2 bulan ini. Oh, 2 bulan udah tumbuh akarnya gitu ya? Udah. Oh, Kalau untuk pikus 2 minggu saja udah 2 minggu tumbuh aja dia. udah ya. Ya, cepat dia kalau pikus. Kalau untuk sanca agak lama sedikit ya. Okianti 2 bulan, sancang 2 bulan. Ini Pak Yan main bonsainya udah dari kapan ya Pak? Banyak sekali koleksinya di rumah. Kalau saya mainnya udah hampir 9 tahun.
Oh, 9 tahun. 9 tahun belajar. Ya. Sambil kerja dulu di Denpasar, sambil kerja, sambil belajar. Ya. Di Denpasar di mana, Pak? Dulu di Denpasar di Keboiwo, tempat belajar di stand teman. Oh, di stand bonsai juga? Ya, stand juga. Terus yang di sini di ground di rumah rata-rata apa aja, Pak? Ya? Kebanyakan fikus. Oh, fikus. Ya, fikus. Yang paling gampang merawatnya. Paling gampang merawatnya. Ya. Nah, selain di rumah, ini kesibukannya biasanya ngapain aja, Pak? Ya? Atau ada trainer keluar mungkin untuk pohon? Banyak. Kalau untuk di luar, saya kebanyakan megang di luar Bangli ya. Kalau di Gianyar, Klungkung. Di Klungkung, di Gianyar paling banyak. Oh, di Gianyar paling banyak. Ya, di Gianyar paling banyak. Biasanya di trainer itu pohon apa aja, Pak ya? Sama juga, kebanyakan fikus. Kebanyakan fikus. Kebanyakan fikus. Berarti rata-rata juga penggemar fikus ya? Rata-rata kebanyakan, karena kan besarnya gampang. Ya. Ya, besarnya gampang, perawatannya juga tidak begitu cerewet ya. Ya. Kalau seumpamanya nyari yang bakalan, yang jelek lah anggap, ditahan berapa tahun bisa dia jadi bagus. Artinya itu kelebihannya berarti ya? Itu kelebihan fikus ya? fikusnya. Ini Pak Kamal lagi ngapain? Masih buka kawat, sudah terlanjur masuk, agak susah. Harus hati-hati kalau nggak bisa patah. Ya. Kasihan di los lama-lama nanti patah. Kasihan prosesnya ya, Pak. Ya harus hati-hati pelan-pelan karena sancang agak sedikit apa namanya rapuh. Agak rapuh ya? Ya, jadi harus pelan-pelan, hati-hati. Terus kita tanya lagi sama Pak Yan, ini untuk pengawatan sancang itu treknya gimana, Pak Yan? Karena biasanya teman-teman tuh banyak pasti yang pemula-pemula seperti saya sering patah gitu atau gimana? Jangan kalau sancang itu spesialnya jangan terlalu tua dia. Ya paling tua segini. Segini, cabang segini. Oh, berarti paling tua untuk dikawat Ya, segini ya? segini. Ya. Mudah-mudahnya segini udah. Udah harus ditekuk dia. Kalau kelewatan harus motong ulang dia. Oh, gitu berarti Ya. treknya. Ya, kalau udah segini nggak bisa dia. Kalau udah coklat Kalau kayak udah gini, coklat itu batangnya berarti Enggak, nggak bisa dikawat lagi. nggak ada gini patah dia. Nah, kalau segini masih enak, masih bisa dia. Masih bisa. Jadi itu treknya sahabat. Kalau pohon sancang itu mau dikawatin kita harus kawatin batang yang masih muda ya. Contohnya kayak gini, yang masih hijau-hijau gini, sehingga agak patah atau agak terlalu ini lah apa namanya agak kering itu. Kayak yang coklat ini udah lumayan tua batangnya, jadi nggak bisa dikawat, harus dipotong lagi Pak ya. Ya. Terus ini targetnya jadinya kapan nih Pak untuk pohonnya? Kalau ini kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun lagi? Ya 4 tahun lagi karena pohon ya kurang lebih lah. Kalau pohon dikejar juga perasaannya nggak enak. Ya. Harus ikuti dia. Harus diikuti Ya alurnya harus gitu diikuti alurnya. Kalau saya gitu teknik merogram. Biar nanti keluar sekali sempurna lah. Biasanya kalau orang bikin bonsai itu, kalau seperti Pak Yan kan udah sering ini bikin program pohon gitu, harus di pohon itu harus didesain dulu, digambar atau diikuti prosesnya atau gimana Pak? Kalau Dalam saya pembuatan bonsai itu. Kalau saya desainnya di pikiran aja. Oh, dipikir Ya. aja sesuai inspirasi berarti ya. Inspirasi ya. Jarang saya bikin desainnya. Kadang-kadang desain di gambar itu tidak sesuai dengan di aslinya. Mau Ya. bikin cabang ke kanan, ternyata ke samping dia jatuhnya. Itu kan tidak sesuai sama gambar tadi. Oh. Ya, kalau sudah mengikuti karakter pohon, gaya pohon, nanti itu yang hasilnya yang menentukan hasil akhirnya. Ya, Tapi kalau untuk Pak Yan sendiri itu harus diikuti alurnya pertumbuhan pohonnya, terus desainnya cukup di bayangan aja ya. Ya, Dipikiran, di bayangan. diinspirasikan saja. inspirasi saja. Ya. Oke sahabat, kita ikuti dulu prosesnya. Kita biarkan dulu dikerjakan sama Pak Mang sama Pak Yan, nanti akan saya update lagi kalau udah selesai.